1346. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Wiladun Kota Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Korelasi Pendekatan Saintifik dengan Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 4 DMI 1 Bangka. Nah, baiklah, pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran dapat mempengaruhi minat dan motivasi belajar siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dibandingkan dulu sebelum pergantian kurikulum dengan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini memperlakukan penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran, sedangkan KTSP menerapkan pendekatan atau metode konvensional. Nah, penelitian yang dilakukan di MI atau Min 1 Bangka ini dilakukan pada kelas 4 yang diketahui sudah menerapkan kurikulum 2013. Nah, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan telah menerapkan pendekatan saintifik. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara pendekatan saintifik dengan motivasi belajar siswa peserta didik pada masa pembelajaran fikih di kelas 4 di Min 1 Bangka. Nah, dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Korelasi Pendekatan Saintifik dengan Motivasi Belajar Peserta Didik pada mata pembelajaran fikih kelas 4 di Min 1 Bangka. Nah, untuk memudahkan dalam proses penelitian ini, maka peneliti membuat rumusan masalah yang mana adakah korelasi antara pendekatan saintifik dengan motivasi belajar peserta didik pada mata pembelajaran fikih kelas 4 di MI 1 Bangka. Nah, melihat permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui korelasi antara pendekatan saintifik dengan motivasi belajar peserta didik pada mata pembelajaran fikih kelas 4 di MI 1 Bangka Belitung. Nah, kegunaan penelitian. Nah, yang pertama yaitu kegunaan penelitian itu secara teoristik. Yang mana yang pertama, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan wacana baru terhadap perkembangan keilmuan dalam bidang pendidikan agama Islam, khususnya mengenai pendekatan saintifik bagi Min 1 Bangka. Nah, yang kedua itu yang secara teoristis dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap implementasi pendekatan saintifik pada mata pembelajaran fikih. Nah, kegunaan penelitian yang kedua itu yang secara praktis. Yang pertama, bagian penelitian, yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan hasil kajian bagi penelitinya. Dan yang kedua yaitu bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam mengembangkan pelaksanaan pendekatan saintifik. Dan yang ketiga yaitu bagi guru. Nah, yang mana penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan evaluasi bagi guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang telaah pustaka. Nah, yang mana telaah pustaka ini merupakan hal yang penting dilakukan oleh peneliti dalam hal menghindari terjadinya proses penelitian terhadap kasus atau sebuah permasalahan penelitian yang sama.
Nah, berdasarkan telaah pustaka yang telah dikajikan, ada beberapa peneliti yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu penelitian dilakukan oleh Aryani, mahasiswa Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam YIN Syekh Abdurrahman Sidik, Bangka Belitung, yang berjudul Pengaruh Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PAI terhadap Keaktifan Peserta Didik kelas 4 di SDN 10 Tempilang. Nah, tapi adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu penelitian ini meneliti tentang pengaruh dan keaktifan belajar peserta didik, sedangkan penelitian saya meneliti pada korelasi pendekatan saintifik dengan motivasi belajar peserta didik pada mata pembelajaran fikih dan saya di MI. Nah, yang mana persamaannya itu ialah sama-sama meneliti peserta didik menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, yang kedua yaitu peneliti yang dilakukan oleh Azurina Saadah, yaitu yang berjudul Pengaruh Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Fikih terhadap Hasil Belajar Siswa di MTS Sultan Agung Jabalsari, Sumbergempo atau Tulungagung. Nah, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu penelitian ini meneliti tentang pengaruh dan hasil belajar peserta didik pada mata pembelajaran fikih, sedangkan penelitian saya yaitu lebih memfokuskan pada korelasi dan motivasi belajar belajar peserta didik. Nah, yang mana persamaannya itu sama-sama meneliti peserta didik menggunakan pendekatan saintifik dan dalam pembelajaran fikih dan menggunakan penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anjayani Wahyu Puspitasari, yang berjudul Pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas 4 di SD Muhammadiyah 16 Karangasem. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu peneliti ini meneliti tentang ada atau tidaknya pengaruh, sedangkan saya meneliti tentang ada atau tidaknya korelasi atau hubungan. Nah, sedangkan persamaannya itu sedangkan persamaannya yaitu pada variabel X dan Y sama-sama meneliti pendekatan saintifik dengan motivasi belajar dan sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, selanjutnya itu yang bagian F, kerangka teoristik. Nah, untuk memahami permasalahan dalam kajian ini, yakni sebagai penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya kerangka teoristik yang memuat konsep-konsep teori dan penjelasan untuk menghindari dari kesalahan dalam yang pertama yaitu pendekatan saintifik, yang mana pengertian pendekatan saintifik, pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Pengertian penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran tidak hanya fokus pada bagaimana pengembangan kompetensi peserta didik dalam melakukan observasi ataupun eksperimen, namun bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam bermotivasi atau bekerja. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa
informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Nah, oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercapai diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan buku, dan bukan hanya diberitahu. Nah, yang mana pendekatan saintifik ini adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik ini secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahap-tahap mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Yang mana pembelajaran saintifik ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik ini dituntut untuk menemukan sendiri materi yang berkaitan dengan mata pembelajaran tertentu. Hal ini disebabkan karena pendekatan saintifik ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaringan pada kegiatan pembelajaran di sekolah. D, yaitu langkah-langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu mengamati. Nah, yang mana metode mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata. Peserta didik senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Nah, kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah. Nah, yang pertama yaitu menemukan objek apa yang akan diobservasi. Yang kedua itu membuat pedoman observasi sesuai dengan dengan lingkup objek yang diobservasi. Dan yang ketiga yaitu menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder. Dan yang keempat yaitu menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. Dan yang kelima yaitu menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan dengan mudah dan lancar. Dan yang keenam yaitu menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape record, video, perekaman, dan alat-alat lainnya. Nah, langkah-langkah pembelajaran saintifik yang kedua yaitu dengan menanya. Nah, siswa perlu dilatih untuk merumuskan pertanyaan terkait dengan topik yang akan dipelajari. Aktivitas belajar ini sangat penting untuk meningkatkan keingintahuan dalam diri siswa dan mengembangkan kemampuan mereka untuk belajar sepanjang hayat. Nah, baiklah, guru perlu mengajukan pertanyaan dalam upaya memotivasi siswa untuk mengajukan pertanyaan. Nah, salah satu cara untuk melatih siswa mengajukan pertanyaan adalah menggunakan metode inquiry assessment. Nah, yang mana metode inquiry assessment ini dapat dilakukan dengan menampilkan sebuah fenomena terkait dengan hal tersebut. Yang mana guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca ataupun dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajarkan Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan.
pertanyaan tentang yang hasil pengamatan pengamatan objek-objek yang konkret sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur ataupun hal yang lebih abstrak. Fungsi bertanya yang pertama yaitu membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema ataupun topik pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan ancangan untuk mencari solusi. Dan yang keempat yaitu menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap keterampilan dan pemahamannya atau substansi pembelajaran yang diberikan. Dan yang kelima yaitu membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang keenam yaitu mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik kesimpulan. Yang ketujuh yaitu membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat ataupun gagasan, memperkaya kosakata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok. Dan yang kesembilan yaitu yang kedelapan yaitu membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat secara sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba muncul. Dan yang kesembilan yaitu melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain. Nah, yang selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran saintifik yang ketiga yaitu menalar atau mengelola informasi. Nah, dalam buku Daryanto dijelaskan kegiatan menalar atau mengelola informasi dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan Permendikbud nomor 81 tahun 2013 adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Nah, kegiatan menalar menjadi tidak efektif apabila siswa hanya mengandalkan pemahaman seadanya. Nah, mereka hanya berdiam diri di kelas, berdiskusi dengan temannya dengan pengetahuan yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Akibatnya rumusan atau jawaban mereka hasilkan pun akan dangkal dan proses pembelajaran pun tidak menjadikan mereka memperoleh sesuatu yang baru. Nah, oleh karena itu peran guru sangat dituntut dalam menyediakan saran belajar atau antara lainnya dengan menyiapkan berbagai referensi yang biasanya digunakan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, yang keempat, langkah-langkah pendekatan saintifik yang keempat yaitu mencoba. Nah, yang mana Daryanto dalam bukunya menjelaskan aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik. Peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan terutamanya untuk materi atau substansi yang sesuai. Nah, guru perlu mengarahkan siswa dalam merencanakan aktivitas, melaksanakan aktivitas, dan melaporkan aktivitas yang telah dilakukan,
Pada tahap pembelajaran, guru bertindak sebagai pengaruh atau pengelola kegiatan belajar dengan melakukan hal-hal yang mana antara lainnya itu yang pertama mengembangkan keingintahuan dan minat siswa dalam mempelajari topik kajian. Nah, yang kedua mengajukan pertanyaan atau membantu siswa mengembangkan pertanyaan yang relevan dengan topik dan harus diselesaikan dengan melaksanakan kegiatan penyelidikan atau percobaan. Nah, yang ketiga yaitu mengarahkan mengembangkan rencana penyelidikan atau percobaan oleh siswa. Dan yang keempat yaitu mendeskripsikan atau membantu siswa memilih atau mencari peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan atau percobaan. Nah, yang kelima yaitu menyatakan lamanya waktu dalam hasil yang diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan menyelidiki atau percobaan. Nah, bisa juga agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan dengan lancar, setidaknya yang pertama yaitu guru hendak merumuskan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan murid. Nah, lalu guru bersama murid mempersiapkan perlengkapan yang digunakan dan terus perlu memperhitungkan tempat dan waktu. Nah, guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan murid dan guru membicarakan masalah yang akan dijadikan eksperimen, membagi kertas kerja kepada murid dan lalu murid melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru dan guru mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya bila dianggap perlu didiskusikan secara klasikal. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran saintifik yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Nah, yang mana mengkomunikasikan ini berarti menyampaikan hasil kegiatan sebelum kepada orang lain, baik secara lisan ataupun tertulis. Kegiatan yang dimaksudkan bisa dengan cara-cara yaitu yang pertama yaitu silang baca antar siswa. Yaitu silang baca antar siswa. Dan yang kedua yaitu membacakan pendapat pribadi atau hasil diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan dari siswa yang lain. Dan yang ketiga yaitu berprestasi di depan kelas dengan menggunakan media tertentu seperti LCD sehingga menyerupai kegiatan diskusi umumnya. Dan yang keempat yaitu memajang karya di majalah dinding. Dan yang kelima yaitu kunjungi karya, berarti siswa mengunjungi karya temannya yang dipajang di dinding atau di tempat-tempat lainnya untuk mereka komentari atau dinilai. Nah, baiklah, selanjutnya itu membahas tentang tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, tujuan pembelajaran dalam pendekatan saintifik yaitu yang pertama untuk meningkatkan kemampuan intelek khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, yang kedua yaitu untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Dan yang ketiga itu terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu suatu kebutuhan. Nah, yang keempat yaitu diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Dan yang kelima yaitu untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide. Dan yang keenam yaitu untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, selanjutnya itu membahas karakteristik pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada siswa menggambarkan strategi-strategi pembelajaran di mana guru tuh lebih memfasilitasi daripada harus mengajar langsung.
Dan selanjutnya itu melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep hukum atau prinsip, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau materi pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu melibatkan proses-proses kognitif yang potensi dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya itu keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Dan yang keempat yaitu mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir kritik, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Dan yang kelima yaitu dapat mengembangkan karakter peserta didik. Dengan pembelajaran saintifik diharapkan peserta didik itu akan mempunyai karakter yang kokoh. Karakter ditanamkan melalui pembelajaran yang menekankan pada sikap spiritual dan sikap moral. Dan yang keenam yaitu materi pembelajaran berbasis pada fakta dan fenomena yang dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran yang mana dirumuskan secara sederhana dan jelas namun menarik sistem penyajiannya. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga, hipotensi penelitian. Nah, hipotensi penelitian ini adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih diuji secara empiris. Berkait dengan permasalahan yang diteliti ini, hipotensi penelitian yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut. Terdapat hubungan antara pendekatan saintifik dengan motivasi belajar peserta didik mata pelajaran fikih. Tidak terdapat hubungan antara pendekatan saintifik dengan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu variabel penelitian. Nah, yang mana variabel penelitian ini merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata ataupun hubungan nyata yang lazim dibaca dengan memperhatikan data tentang variabel itu. Nah, variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu pendekatan saintifik sebagai variabel X dan motivasi belajar sebagai variabel Y. Nah, variabel X dinamakan variabel bebas dan variabel Y itu dinamakan variabel terkait. Dan variabel Y itu dinamakan dengan variabel terikat. Variabel bebas disebut variabel prediktor atau variabel independen, yaitu variabel penyebab perubahannya variabel terkait atau variabel yang mempengaruhi perubahannya variabel terikat. Adapun variabel terikat disebut variabel kriteria, variabel respon atau variabel dependent, yaitu variabel yang berubah karena disebabkan adanya variabel yang mempengaruhi. Sederhananya yaitu variabel terikat adalah variabel penerimaan akibat yang disebabkan adanya variabel bebas. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima, metode penelitian. Nah, yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang lebih menekankan pada pengumpulan data berupa angka dan menggunakan analisis statistik sebagai dasar dalam pemaparan data dengan memakai metode survei atau survei research, yaitu penelitian dengan mengambil sampel dari populasi dan angket sebagai pengumpulan data pokok. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, dalam penelitian ini penulis bermaksud meneliti korelasi pendekatan saintifik dengan motivasi belajar peserta didik pada mata pembelajaran fikih kelas 4 di M-1 Bangka. Penelitian ini meliputi 2 variabel, yaitu pendekatan saintifik X atau X dan motivasi belajar atau Y. Nah, selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di Min 1 Bangka yang berlokasi di Jalan Pahlawan 12 nomor 42 Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang kedua yaitu waktu penelitian. Nah, waktu yang digunakan dalam peneliti yang berjudul korelasi pendekatan saintifik dengan motivasi belajar peserta didik pada mata pembelajaran fikih kelas 4 di MI 1 Bangka. Nah, selanjutnya yaitu sumber data. Nah, sumber data ini yang pertama sumber primer. Nah, yang mana sumber data primer itu merupakan pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti atau sumber data yang dihimpun dari sumber yang pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diambil langsung dari guru fikih yang ada di Min 1 Bangka. Nah, selanjutnya itu yang kedua sumber sekunder. Nah, yang mana sumber data sekunder ini adalah sumber kedua yang telah tersedia sebelum penelitian. Dengan adanya data sekunder ini diharapkan data melengkapi data primer sehingga keduanya itu dapat dijadikan sebagai sarana dalam pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah guru-guru yang ada di Min 1 Bangka, buku-buku, dokumen yang berasal dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung maupun jurnal yang berkaitan dengan teori-teori yang nantinya akan dibahas. Nah, selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel. Nah, yang pertama yaitu populasi, yang mana populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 4 di Min 1 Bangka, yaitu berjumlah peserta didik 43 orang. Nah, yang kedua itu sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili atau representatif. Nah, dalam penelitian ini jumlah relatif kecil dan kurang dari 100, maka peneliti mengambil semuanya untuk dijadikan sampel. Berjumlah 43 orang berhubungan dengan jumlah populasi yang menjadi perhatian peneliti berjumlah kurang dari 100, maka keseluruhan populasi tersebut diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Nah, yang selanjutnya itu tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu angket. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket ialah teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dan
diharapkan dari responden. Nah, yang kedua yaitu dokumentasi. Nah, yang mana dokumentasi ini adalah suatu metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang hanya ada pada catatan, buku, dan sebagainya. Metode ini dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen yang dianggap penting dan relevan dengan yang diteliti. Di antaranya yaitu meliputi data daftar nama guru, peserta didik, serta karyawan di Min 1 Bangka. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis korelasi, yang mana analisis korelasi ini dilakukan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara variabel yang dianalisis menjawab pertanyaan. Nah, penelitian nomor 1 yaitu apakah terdapat korelasi antara pendekatan saintifik dengan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih. Nah, data yang diperlukan untuk penelitian ini terkumpul, maka akan diolah melalui berbagai tahap seperti editing, coding, scoring, kemudian dilakukan pentabulasian data untuk memudahkan penganalisaannya. Nah, kemudian data tersebut dianalisis data dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan uji statistik. Baiklah, selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Nah, sistematika di sini dimasukkan sebagai gambar umum yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 itu landasan teori, merupakan uraian yang bersifat teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya, yang berisikan tentang pendekatan saintifik, langkah-langkah pendekatan saintifik, prinsip, tujuan pendekatan saintifik, karakteristik pendekatan saintifik, motivasi belajar, fungsi motivasi dalam belajar, teknik meningkatkan motivasi belajar, dan ciri-ciri motivasi belajar. Nah, pada bab 2 yaitu metodologi penelitian, yang berisi tentang pendekatan jenis, tempat, populasi, sampel, jenis data, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, pada bab 4 yaitu membahas tentang hasil analisis data. Hasil analisis tersebut memberikan gambaran tentang korelasi pendekatan saintifik dengan motivasi belajar peserta didik pada mata pembelajaran fikih kelas 4 di Min 1 Bangka. Nah, dan bab yang kelima yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran atau jawaban dan hasil penelitian. Mungkin sekian pemaparan seminar proposal saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.